Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rinato. Kali ini kita berada di sawah ya. Kita akan melihat kondisi sawah kita yang kemarin itu diserang oleh hama keong mas ya. Ini hama keong mas ini serangannya sangat sporadis dan bisa menggagalkan pada saat penanaman. Dan dia menyerang itu ketika tanaman masih muda yang masih lemah ya, sehingga mudah untuk dimakan. Tapi kalau tanaman udah tua, udah berumur, itu biasanya udah tidak kuat lagi nyerang. Tapi itu akan berbahaya jika tetap tidak dikendalikan, maka pada musim tanam berikutnya itu yang akan sangat berbahaya karena perkembangbiakannya yang sangat cepat. Ini kita akan lihat telurnya yang begitu banyak ketika dia bertelur. Oke, ini dia salah satu telurnya ini. Jadi keong itu dia bisa bertahan hidup selama 3 tahun. Meskipun tidak ada air, mereka akan bersembunyi di bawah-bawah rumput dan di dalam tanah untuk bertapa ya, sehingga ketika musim hujan datang maka dia akan kembali lagi hidup dan langsung berkembang biak. Dia cepat sekali. Sekali keong dewasa sekali bertelur itu bisa 3 kali telur. Satu kali telur itu bisa sampai 50 butir, 100. Bisa sampai berapa ya, itu 300 butir Pak ya. Banyak banget. Banyak banget ya. Jadi satu keong dewasa itu telurnya bisa bertelur sampai 3, 4, 5 kali bertelur dia. Pindah di tempat-tempat lain. Nah, ini telurnya ini menetas dalam 10 hari. 10 hari menetas. Untuk mengurangi serangan keong ini, maka caranya adalah manual. Ada sih cara menggunakan obat, tapi itu kimia berbahaya dan obatnya itu berefek juga membunuh cacing yang ada di dalam sawah sehingga merusak kesuburan tanah. Cara manual yang kita gunakan yaitu dengan cara memungut keong mas ya. Keong yang terlihat kita pungut, kemudian kita buang. Dan kalau dia sudah bertelur, maka kita harus segera memungut telurnya. Karena kenapa? Kalau tidak, maka telur ini dalam 10 hari dia akan menciptakan anakan yang sangat luar biasa banyak, dan itu akan sangat membahayakan karena serangannya itu sangat sporadis ya. Anaknya ketika menetas itu waduh, beribu-ribu anak dan langsung menyerang tanaman. Yang menyerang tanaman bukan hanya yang dewasa tapi yang anak juga ya. Telur ini caranya mudah sekali. Cara apa namanya, mengendalikannya, kita ambil saja seperti ini ya, kemudian kita letakkan di air dan kita jatuhkan saja ke air, maka dia tidak akan menetas. Telur keong ini dalam 10 hari menetas, tetapi ketika kena air maka dia tidak akan menetas. Dia akan menetas ketika kering ya. Makanya keong itu bertelur di pohon-pohon di tinggi. Ketika kita menancapkan kayu di sawah, maka dia akan langsung bertelur. Banyak sekali ya, banyak sekali nih telurnya. Nanti kita akan ambil satu persatu. Tuh, banyak sekali ke sana. Nah, ketika hari panas seperti ini, keong akan bersembunyi di bawah-bawah rumput. Nah, ini di bawah tanaman ini seperti ini. Tapi kalau tanamannya udah besar seperti ini, dia tidak bisa menyerang karena tanamannya udah keras. Tetapi kalau ini tidak diantisipasi, maka musim tanam berikutnya ketika kita menanam lagi dengan benih yang baru yang muda, maka serangannya itu akan terjadi sangat dahsyat. Ini contoh anakannya. Dia juga berada di bawah. Di bawah pohonnya. Tuhan. Ini kemarin kita sudah atasi karena memang terlalu banyak, maka kita gunakan obat. Padahal itu berbahaya bagi kesuburan tanah karena belut dan semua hewan mati. Tapi karena serangannya sangat menggila kemarin ini, karena dipicu oleh tidak adanya musim kemarau di musim tanam sekarang ini, maka kita gunakan obat untuk membasminya. Tapi walaupun demikian, tetap saja masih ada yang tertinggal karena hamparan sangat luas, kemudian hujan juga banyak, sehingga ketika diobat, obatnya tidak kerja dengan baik karena hanyut. Maka kita harus rajin ya, telaten untuk memungut ini dan dibuang.
Oke, nanti kita akan kerjakan terus, kita cari satu persatu telurnya. Supaya di musim tanam mendatang aman terhadap serangan. Dia bisa memutus rantai kehidupan keong kalau kita buang telurnya seperti ini. Kadang-kadang orang karena kurang memahami, jadi setiap melihat telur ini dibiarkan saja, dibiarkan sehingga dia menetas. Tapi begini caranya, mudah sekali. Tuh kan, ada yang di rumput juga sehingga tidak terlihat. Oke, jadi kita lanjutkan membuang semua telur-telur ini. Oke, terima kasih sudah nonton video kami. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.